Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini dengan tema sejarah teori kepribadian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama, di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nama saya Khairul Najah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas sejarah teori kepribadian. Pandangan sekilas tentang teori menunjukkan bahwa bidang tersebut mendefinisikan dirinya mulai di Eropa Tengah pada awal abad ke-19. Salah satu tokohnya bernama Sigmund Freud. Selama bertahun-tahun melakukan penelitian yang pada akhirnya mendapatkan hasil berupa teori psikoanalisis. Berlanjut sampai Perang Dunia Kedua, banyak ahli teori-teori Eropa yang bermigrasi ke Amerika, sehingga penyusunan teori kepribadian berpindah ke Amerika, yang kemudian memunculkan banyak perdebatan tentang teori-teori kepribadian. Oke, yang kedua di sini yaitu pengertian kepribadian. Kepribadian secara etimologi berasal dari kata pribadi yang berarti manusia sebagai perseorangan yang meliputi keseluruhan sifat-sifat dan watak yang dimilikinya. Jika kata dimulai dengan afiks ke akhiran an, yaitu kepribadian, maka artinya adalah karakteristik sifat hakiki yang mencerminkan tindakan seseorang. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang selanjutnya. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Struktur kepribadian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah the id atau aspek biologis, yang kedua adalah the ego yaitu aspek psikologis, dan yang ketiga adalah the superego yaitu aspek sosiologis. Atau dapat dicontohkan yaitu saat kita lapar tapi kita tidak punya uang sehingga timbul keinginan mencuri, atau bisa disebut dengan id. Namun kita teringat ajaran orang tua kita bahwa mencuri itu dosa, atau yang bisa kita sebut dengan superego. Nah, disinilah ego kita bermain. Kita lebih memilih id atau superego, lebih memilih yang pertama ataupun yang kedua, tergantung untuk kita memilih keinginan kita sendiri. Lanjut di sini di poin dinamika kepribadian. Menurut Freud, dinamika kepribadian ini memungkinkan oleh adanya energi yang ada. Di dalam kepribadian itu, energi ini yang dinamakannya energi psikis, diasalkan dari energi fisiologis yang bersumber pada makanan. Energi psikis ini disimpan di dalam insting-insting yang dapat misalkan sebagai reservoir energi psikis. Yang ketiga, lanjut di perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah belajar menggunakan cara-cara baru dalam mereduksikan atau pengurangan tenaga yang timbul karena individu menghadapi berbagai hal yang dapat menjadi sumber tegangan. Adapun sumber tegangan yang pokok ialah proses pertumbuhan fisiologis, yang kedua frustasi, ketiga konflik, dan yang terakhir adalah ancaman. Terakhir yaitu individual psikologi teori Alfred Adler. Alfred Adler mula juga murid Freud, tetapi yang kemudian karena perbedaan pendapat memisahkan diri dan mendirikan aliran tersendiri. Aliran Alfred Adler ini yaitu individualitas sebagai pokok personal, yang kedua pandangan teologis, yang ketiga 2 dorongan pokok. Individualitas sebagai pokok personal yaitu yang menurut Alfred Adler memberikan tekanan kepada pentingnya sifat khas atau unik dari kepribadian yaitu individualitas, kebulatan serta sifat-sifat khas pribadi manusia. Tiap orang adalah figurasi motif-motif, sifat-sifat serta nilai-nilai yang khas. Tiap tindakan yang dilaksanakan oleh seorang membawakan corak khas yang hidup yang bersifat individual. Yang kedua, pandangan teologis. Alfred mengatakan bahwa manusia hidup dengan berbagai macam cita-cita atau pemikiran yang semata-mata bersifat semu. Gak ada kenyataan atau pasangan di dalam dunia realitas. Gambaran-gambaran semu yang demikian itu misalnya seperti halnya itu semua manusia ditakdirkan sama. Kejujuran adalah politik yang paling baik dan sebagainya. Nah, gambaran itu semua adalah penuntun manusia dalam menghadapi realitas yang kalau kegunaannya telah habis dapat dibuang.
Yang ketiga yaitu dua dorongan pokok. Di dalam diri manusia terdapat dua dorongan pokok, yaitu mendorong dan melatar belakangi segala tingkah lakunya, yaitu yang pertama dorongan kemasyarakatan, yaitu dorongan yang mendorong manusia untuk bertindak yang mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua, dorongan keakuan yang mendorong manusia untuk bertindak yang mengabdi kepada diri sendiri. Kedua dorongan itu pada dasarnya telah ada sejak anak lahir, tapi perkembangan tergantung kepada keadaan di mana anak itu hidup dan dibesarkan. Baik, terima kasih untuk teori yang saya sampaikan. Selanjutnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.